wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 Kembali lagi di update bola terbaru. Janji setia di raksasa Liga Italia, Serie A, Juventus, Mattia Perin masih rela menjadi bayangan Wojciech Szczesny. Diketahui, Juventus mengalami musim yang tidak mengenakan pada 2022-2023 ini atas banyaknya masalah yang menimpa mereka. Bianconeri sebelumnya sempat membuat dunia sepak bola gempar karena jajaran petingginya, Andrea Agnelli dan Pavel Nedved, yang mengundurkan diri secara serentak. Usut punya usut, setelahnya terungkap bahwa si nyonya tua ternyata melakukan plusvalenza setelah diinvestigasi lebih lanjut. Pada akhirnya, Juventus harus merasakan pahitnya dikurangi 15 poin yang membuat mereka terdepak dari zona 4 besar dan sempat menghuni papan tengah klasemen Liga Italia. Walaupun terseok-seok hingga di papan tengah buntut kejadian plusvalenza, anak asuh Massimiliano Allegri ini mampu bangkit perlahan. Sempat naik hingga peringkat ke-8 klasemen, Juventus bak mendapatkan durian runtuh setelah FIGC PSSI-nya Italia memulihkan 15 poin Bianconeri yang sempat hilang. Dusan Vlahovic lantas kembali menghuni zona 4 besar lagi, tetapi petaka datang secara mendadak setelah FIGC memutuskan Juve dikurangi 10 poin. Singkatnya, Juventus langsung terdepak dari zona 4 besar lagi dan pada akhirnya menghuni peringkat ke-7 klasemen Liga Italia. Juventus tentunya masih membutuhkan perombakan tim walaupun pada dasarnya mereka sebetulnya peringkat ketiga klasemen Liga Italia jika tak dikurangi 10 poin, tetapi sempat ketar-ketir karena bakal kehilangan Mattia Perin. Akan tetapi, Bianconeri patut lega karena sang kiper ternyata setia dengan Juventus sampai rela hanya menjadi bayangan Wojciech Szczesny. Mattia Perin baru saja menunjukkan komitmennya untuk Juventus dengan menepis rumor kepindahan dirinya ke klub Turki, Fenerbahce. Diketahui, walaupun hanya menjadi bayangan Wojciech Szczesny, Mattia Perin tetap menjalankan peran penting di skuad Juventus. Dengan kualitasnya yang terbilang bagus, Perin tentu bisa mencari waktu bermain di klub lain, tetapi Juventus ternyata juga tak punya keinginan untuk menjualnya di bursa transfer musim panas 2023 ini. Sementara sang kiper dikaitkan bakal angkat kaki ke Fenerbahce, penjaga gawang asal Italia tersebut menunjukkan janji setianya untuk tetap bertahan di Juve. Tutto Mercato menunjukkan janji setia Mattia Perin untuk bertahan di Juventus itu melalui sosial media sang kiper di saat rumor transfer dirinya akan pindah terus beredar di dunia maya. Kiper berusia 30 tahun tersebut mengunggah foto dirinya mengenakan jersey Juventus disertai 2 emoji hati yang menunjukkan kecintaannya pada klub dan hasratnya untuk bertahan di Turin. Aktivitas Perin di sosial media ini menunjukkan keterikatan kuatnya dengan Juventus dengan menunjukkan dedikasinya ke klub walaupun hanya menjadi bayangan Szczesny. Bianconeri tentu saja juga full senyum jika Perin senang-senang saja bersedia menjadi kiper pelapis ex penjaga gawang Arsenal itu saja. Juventus pastinya juga harus berjaga-jaga seandainya Wojciech Szczesny cedera sehingga tak bisa bermain. Disitulah Mattia Perin bisa tetap diandalkan menjadi penjaga gawang pengganti. Bertahannya Mattia Perin ini menguntungkan Juventus sebab Bianconeri bisa memiliki 2 kiper yang kualitasnya tak jauh berbeda. Klub Liga Italia, Serie A, Juventus disebut sudah mencapai kata sepakat untuk mendatangkan Timothy Weah dari LOSC Lille. Juventus kembali aktif di lantai bursa transfer musim panas 2023 ini. Baru-baru ini mereka dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan pemain muda asal Amerika Serikat, Timothy Weah. Melansir dari cuitan pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, Juventus harus mengeluarkan biasa sebesar 12 juta euro, 196 miliar rupiah untuk membawa Timothy Weah dari LOSC Lille. Sebelumnya, Juventus sudah bergerak untuk mengamankan jasa Timothy Weah sejak pekan lalu. Mereka juga sudah mengantongi persetujuan kontrak personal dengan sang pemain. Sehingga proses kepergiannya pun terbilang mudah tanpa ribet. Winger berusia 23 tahun itu akan menjalani tes medis yang diperkirakan akan digelar pada Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 mendatang.
Jurnalis Italia lain, Romeo Agresti juga mengonfirmasi kabar ini, dengan mengatakan bahwa seluruh kesepakatan sudah dirampungkan. Timothy Weah diharapkan bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim panas ini. Kontraknya bersama Lesdok akan berakhir pada musim panas 2024 mendatang, dan, dengan sisa kontrak setahun, Lille nampaknya menghindari kehilangan Timothy Weah secara gratis pada musim panas tahun depan. Timothy Weah didatangkan untuk menutupi lubang sisi kanan yang kemungkinan bakal ditinggalkan oleh Juan Cuadrado. Kontrak pemain asal Kolombia yang berakhir Juni ini, kabarnya tidak mendapat perpanjangan. Timothy Weah merupakan seorang pemain sayap, khususnya di sisi kanan. Dia biasanya bermain sebagai penyerang namun juga bisa bermain sebagai bek kanan seperti Cuadrado. Berikut profil singkat dari Timothy Weah, winger muda baru yang akan segera bergabung dengan Juventus pada musim panas ini. Timothy Weah lahir pada tanggal 22 Februari tahun 2000 dan besar di New York, Amerika Serikat. Darah sepak bolanya mengalir dari sang ayah, George Weah, yang pernah merebut gelar Ballon d'Or 1995 bersama AC Milan. Setelah ditelusuri, Timothy Weah menganut agama Kristen. Hal itu dibuktikan dengan salah satu postingan di Instagram pribadinya tatkala mengenakan simbol agama di leher. Ia mulai menimba ilmu sepak bola dari tim akademi lokal, New York Red Bull Academy pada 2013. Semusim kemudian, nasibnya cukup beruntung. Timothy Weah diboyong ke Eropa oleh tim muda Paris Saint-Germain (PSG) pada 2014. Kemudian ia naik level membela tim U17 dan U19. Pada 2018, kemampuan Timothy Weah berkembang sangat pesat sehingga dinaikkan kembali levelnya ke tim PSGB. Di sana, dirinya tampil dalam 15 pertandingan dan membuat 4 gol serta 1 assist. Kemudian Timothy Weah diberi kesempatan untuk promosi ke tim senior PSG. Debutnya terjadi pada tanggal 3 Maret tahun 2018, saat Les Parisiens menghadapi tim papan bawah Troyes. Kala itu PSG menang dengan skor 2-0, dan Timothy Weah masuk sebagai pemain pengganti memperoleh menit bermain 12 menit. Namun banyaknya pemain bintang di lini depan PSG membuat Timothy Weah kesulitan merebut satu tempat reguler. Alhasil, ia pun dipinjamkan ke Celtic pada Januari tahun 2019. Di tim asal Skotlandia itu, dirinya memperoleh kesempatan bermain yang banyak. Tercatat 17 kali ia dimainkan oleh Celtic dan membuat 4 gol serta 1 assist. Namun masa pinjaman itu ternyata kurang memuaskan manajemen. Alhasil sekembalinya dari Celtic, Timothy Weah langsung dilego oleh PSG. Lille mendekati dan bersedia menebus mahar sekitar 173 miliar rupiah saat itu pada musim panas 2019. Keputusan meninggalkan tim ibu kota ternyata cukup tepat bagi Timothy Weah. Sebab di Lille, bakatnya sangat ditangani dengan baik. Ia pun jadi salah satu pemain reguler di skuad asuhan Paulo Fonseca saat ini. Musim lalu, ia tampil dalam 32 pertandingan dan membuat 2 assist di semua kompetisi. Performa apiknya di Liga Prancis membuat Weah dilirik oleh Timnas Amerika Serikat. Berbagai jenjang kategori usia Timnas Amerika Serikat sukses ditapaki Timothy Weah sebelum akhirnya naik kelas ke skuad senior.